Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, kaifa halukunna? Arju an takunna bi khairin wa afiyatin. Bagaimana kabar antuna sekalian? Semoga antuna dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan hari ini kita akan mempelajari beberapa peperangan. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, Ustaz jelaskan terlebih dahulu al-ahdafu dirasiyah, tujuan pembelajaran. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, siswi mengetahui tentang beberapa peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam bab yang ke-6 dan insyaallah hari ini kita akan belajar tentang Perang Uhud, Perang Ahzab atau Perang Khandaq, dan juga Perang Khaybar. Ada 3 peperangan yang akan kita bahas pada pertemuan yang berbahagia ini. Banati as-salihat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anak-anakku yang saleh dan juga yang salihah, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz bertanya kepada kalian, tahukah kalian cerita singkat tentang peperangan Uhud? Peperangan ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah. Sebelum peperangan Uhud terjadi beberapa peperangan, di antaranya adalah perang Badar, dan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Mendengar atau melihat itu terjadi, banyak kaum musyrikin, orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah dan juga para sahabatnya berhasil memenangkan perang Badar dan juga berhasil membunuh beberapa tokoh mereka, sehingga mereka memiliki dendam yang kesumat, dan akhirnya terjadilah peperangan Badar. Dan ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin 650 pasukan dan 200 pasukan dengan kendaraan menghadapi 3.000 orang musyrik yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan adalah seorang yang membawa beberapa pasukan atau yang membawa barang dagangan, orang-orang musyrikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat hadang di peperangan Badar. Dan Abu Sufyan ini memimpin 3.000 orang musyrik. Berakhir dengan kekalahan di pihak umat Islam. Namun sayang, pada peperangan Badar ini Rasulullah sallallahu alaihi peperangan Uhud ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan. Itu sebabnya karena beberapa sahabat itu tidak mengikuti atau tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya pada peperangan ini mengalami kekalahan. 40 orang sahabat terluka, termasuk Nabi, dan 70 orang gugur. Adapun di pihak musyrikin itu ada sekitar 30 orang yang mengalami kematian. Nah, ini beberapa poin penting yang berkaitan tentang peperangan Uhud. Kemudian kita akan lanjutkan, anakku yang salihah, kita lanjutkan kepada perang Ahzab dan juga perang Khandaq. Perang Ahzab atau perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Peperangan ini melawan sekutu orang-orang musyrik di Mekkah. Orang-orang musyrik luar Madinah dan dibantu oleh orang Yahudi.
Jumlah kaum musyrikin pada saat itu lebih daripada 10.000 pasukan. Ya, juga pada peperangan ini ya dipimpin oleh Abu Sufyan. Adapun total kaum muslimin itu sebanyak 3.000 pasukan. Dan ini langsung dipimpin oleh manusia yang mulia, ya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekilas tentang peperangan Ahzab dan juga perang Khandaq. Nah, kalau kita membicarakan tentang apa sih pemicu terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq? Jadi pemicu terjadinya perang Khandaq maupun perang Ahzab atau perang Ahzab yaitu dendam lama orang-orang Yahudi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah dalam perang Bani Nadir. Ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir orang-orang Yahudi tersebut? Mereka diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengkhianati perjanjian yang telah dibuat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir mereka dan mereka pun memiliki dendam di dalam hati mereka sehingga mereka melakukan peperangan ya melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh orang-orang musyrikin yang di luar Madinah dan dibantu oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka memiliki pasukan 10.000 pasukan. Dan perang Khandaq ini dinamakan perang Khandaq karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan usul oleh salah seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu agar Rasulullah dan juga para sahabatnya ya menggali sebuah parit sehingga pasukan musyrikin itu akan kewalahan untuk menemui para sahabat dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang terakhir adalah perang Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin 1.400 orang pasukan dan 20 pasukan berkuda menghadapi 10.000 orang Yahudi. Dan dalam peperangan ini orang-orang Yahudi dipimpin langsung oleh Kinanah bin Abi Al-Haqiq. Nah, itulah beberapa kisah atau beberapa peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, peperangan itu terjadi karena mereka orang-orang musyrikin mengalami ya banyak kekalahan dan banyak di antara pembesar-pembesar mereka itu dibunuh oleh pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka sangat membenci kaum muslimin pada saat itu. Sehingga terjadilah beberapa peperangan, di antaranya adalah perang Uhud, ya perang Ahzab atau perang Khandaq, dan yang terakhir adalah perang Khaybar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, kita akan bahas beberapa kisah tadi itu secara singkat saja. Silakan untuk lebih memahami kisah yang kita sebutkan. Ya, Ustadz berikan evaluasi, yaitu kalian membaca kembali buku paket halaman 30 dan 31. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.